Jadi mereka mengunci saya di satu kamar, tiba-tiba bisa meraba-raba satu tubuh. Saya teriak di kamar mandi, saya mandi sampai 7 kali dan saya bilang, Tuhan itu tidak adil. Tuhan itu sangat-sangat jahat. Saya benci sama Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Seringkali kita mengagumi suatu sosok karena pencapaiannya. Tetapi pernahkah kita berpikir bagaimana proses yang Tuhan izinkan untuk dilalui oleh seseorang agar supaya tujuan Tuhan dalam kehidupan orang tersebut tercapai? Meskipun mungkin proses itu teramat sangat sulit untuk bisa kita pahami pada saat itu. Nah, hari ini bersama-sama dengan kita ada Gina yang akan membagikan sedikit dari apa yang sudah kehidupan bersama Tuhan untuk bisa memberkati kita semua. Hai Gina. Hai, Gimana, shalom gimana? semua. Shalom. Gimana nih, kan Gina sudah dipakai Tuhan dengan luar biasa ya. Dan masih akan dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu yang kita percaya sampai hari ini. Sharing sedikit dong bagaimana seorang Gina bisa mengalami meresponi proses Tuhan hingga akhirnya Tuhan bisa bawa Gina sampai sekarang. Oke, jadi sejak kecil saya ini sudah seorang Kristen ya. Bahkan sejak dalam kandungan mama saya sudah terlahir sebagai seorang Kristen yang kenal Tuhan istilahnya. Ketika saya kecil, umur saya 5 tahun, saya bahkan pergaulan saya itu ada di kalangan gereja. Bahkan saya sering dititipin mama saya di gereja. Wow. Nah, jadi saya bertumbuh di lingkungan gereja yang harusnya mengenal Tuhan. Nah, sejak kecil itulah titik awal saya mengalami satu proses yang ternyata itu sangat berpengaruh besar ketika saya dewasa. Sejak kecil ya? Iya. Balita ini? Sejak umur 5 tahun saya sudah mengalami yang namanya sexual abuse ya. Korban pelecehan seksual, dan itu dilakukan oleh orang-orang di lingkungan gereja itu loh. Ini orang-orang yang mengenal Tuhan notabene. Iya. Tetapi melakukan sexual abuse kepada Gina. Iya, jadi waktu itu sebenarnya saya nggak ngerti ya apa yang namanya pelecehan seksual atau apa. Nanti saya besar baru saya menyadari bahwa wow, ternyata saya mengalami itu sejak kecil. Jadi orang-orang yang tadinya saya anggap mereka kakak-kakak rohani saya yang harusnya membawa saya mengenal Tuhan, ternyata orang-orang itu yang membuat diri saya itu tidak nyaman waktu itu. Jadi mereka mengunci saya di satu kamar, tiba-tiba bisa meraba-raba satu tubuh, dan itu sangat membuat saya tidak nyaman dan akhirnya kepercayaan diri saya hilang waktu itu. Sebentar. Apa yang membuat Gina sampai bisa mau diajak masuk ke kamar itu? Iming-iming kah atau? Ya waktu itu saya nggak tahu ya, saya cuman ikut aja ketika ada salah satu orang panggil kesini. Namanya anak kecil kan waktu itu. Innocent ya? Iya, siapa yang tahu waktu itu dia tiba-tiba melakukan hal yang sangat-sangat membuat saya tidak nyaman dan akhirnya melakukan beberapa kali. Saya tidak bisa ceritakan itu ke siapapun. Dan itu even itu orang tuaku. Iya. Cuman sekali. Dan ternyata sejak saya umur 5 tahun itu saya mengalaminya sampai saya SMA. Wow, itu berarti hampir 13 tahun. Iya, itu yang membuat saya itu menjadi orang yang sangat tertutup. Saya nggak gampang untuk bisa kenal orang, apalagi orang baru. Saya nggak mau kalau diajak orang tua saya ke acara-acara keluarga atau acara-acara pesta gitu, saya nggak mau. Karena saya menyimpan itu dalam-dalam di dalam hati saya. Bahkan ketika perlakuan yang tidak nyaman itu datang di hidup saya, yang saya lakukan saya hanya mengunci diri di kamar mandi. Dan saya mulai nangis.
Karena saya merasa diri saya tuh kayak jijik banget gitu loh. Kayak apa ya, sekalipun saya mandi, itu tidak akan membersihkan rasa trauma, membersihkan rasa sakit ketika sudah ternoda seperti iya, itu ya. jadi masa kecil saya itu sangat-sangat tidak bahagia menurut saya. Sekalipun di depan teman-teman, orang tua ya mungkin saya kelihatan bahagia waktu kecil, tapi sebenarnya mereka tidak tahu bahwa jauh di dalam hati saya itu sudah ternoda. Sudah ada luka yang sangat dalam yang kayaknya sangat susah untuk mau disembuhkan gitu loh. Dari ketika terjadi hal itu sampai akhirnya Gina menyadari bahwa aduh aku ini sudah ternoda gitu. Apa yang sempat Gina lakukan sehingga akhirnya Gina itu meskipun toh belum sampai sembuh ya, masih ada rasa pahit gitu, tapi tetap bisa mau hidup di lingkungan gereja itu? Sebenarnya itu cuman karena terpaksa sih, saya harus kayak masuk gereja ya. Karena kan kalau saya tidak masuk gereja, orang tua saya pasti pukul atau marahin. Nah, jadi saya masuk gereja, saya ikuti kegiatan-kegiatan rohani, ibadah sekolah minggu, ibadah remaja, sampai saya kuliah, itu semua cuma formalitas yang menandakan bahwa iya saya orang Kristen. Tapi jauh di dalam hati saya sudah nggak percaya Tuhan. Saya sudah sangat membenci Tuhan. Ada suatu kekosongan. Iya, di karena situ. sejak saya umur 5 tahun saya hanya menyimpan itu sendirian kan. Dan hanya saya dan Tuhan dan orang yang melakukannya yang tahu. Bahkan itu saya simpan rapat-rapat sampai akhirnya SMA. Saya pikir saya sudah tidak akan mengalaminya. Tapi ternyata kejadian lagi di orang yang berbeda, masih di lingkungan gereja, orang kakak-kakak rohani, yang saya anggap mereka bisa membawa saya mengenal Tuhan. Tapi di SMA itu saya benar-benar mengalami yang namanya benar-benar terpuruk gitu loh. Karena waktu itu saya tidak berdaya, saya mau minta tolong ke siapapun saya tidak tahu gitu loh. Bahkan ketika orang itu melakukan itu kepada saya marah sama Tuhan. Saya teriak di kamar mandi, saya mandi sampai 7 kali dan saya bilang, Tuhan itu tidak adil, Tuhan itu sangat-sangat jahat, saya benci sama Tuhan. Saya bilang gitu. Kayak kenapa Tuhan membiarkan itu terjadi di hidup saya gitu loh. Ya, maksudnya di titik itu saya benar-benar membenci Tuhan. Bahkan ketika saya ke gereja saya tidak benar-benar punya hati untuk mencari Tuhan. Karena di bayangan saya Tuhan itu sudah sangat-sangat jahat. Membiarkan itu terjadi. Dan ketika selesai saya SMA, tidak sampai situ, saya mengalami satu kejadian lagi. Sebelum saya kuliah, di masa transisi itu saya kerjakan di salah satu toko sepatu. Nah, kali pertama saya kerja, saya mengalami yang namanya hampir diperkosa oleh pemilik toko itu. Orangnya sudah tua dan saya ada di gudang sepatu waktu itu. Waktu saya semangat-semangatnya mau bekerja, tiba-tiba dia datang, orang tua ini datang, dan dia mengunci gudang itu. Bahkan dia sudah membuka bajunya dan hendak memperkosa saya. Nah, waktu itu saya teriak dan saya bilang, Tuhan tolong. Saya tendang orang itu dan tiba-tiba saya bisa membuka pintunya dan saya lari. Saya pulang ke kosan saya sambil saya nangis. Saya merasa kenapa sih Tuhan? Kenapa sih dari sejak saya kecil, saya SMA, kenapa saya harus melewati yang masa-masa seperti ini? Maksudnya terulang lagi. Kenapa saya nggak bisa kayak ditolong Tuhan, tiba-tiba saya sudah nggak ngalamin itu. Tapi ketika orang ini mau perkosa saya, di situ benar-benar hati saya hancur. Dan untungnya saya bisa lari gitu loh. Untungnya bisa lari. Tapi saya benar-benar kecewa sama Tuhan sih waktu itu. Jadi secara kerohanian
Gina ini sampai menyalahkan Tuhan gitu ya. Tetapi secara psikologis dari ketika kecil di lingkungan gereja seperti itu, kemudian waktu SMA hal yang sama terjadi, dan ketika bekerja hal yang sama, sexual abuse ini terjadi lagi kepada Gina. Secara psikologis bagaimana Gina bisa tetap kuat pada waktu itu? Sebenarnya secara psikologi saya ini harusnya dikategorikan sudah apa ya? Sudah sangat-sangat tidak sehat. Karena secara saya sudah luka hati itu sangat dalam, dan jiwa saya selalu tergoncang. Bahkan ketika ketemu orang saya nggak bisa kayak melihat orang itu dengan hal yang positif. Gambaran Iya, tentang orang gambaran itu sudah rusak duluan, apalagi ya. laki-laki. Saya nggak bisa lagi melihat laki-laki itu sebagai seorang yang penolong, melindungi. Ya, sampai satu titik ya ketika saya selesai mengalami itu, saya terus membenci Tuhan, dan yang terjadi saya malah mempermainkan laki-laki. Kalau ada cowok waktu itu yang ajak saya kencan atau apa, saya menerimanya, bahkan sampai lebih dari satu, lebih dari 2 orang. Hanya untuk mempermainkan. Hanya untuk gitu. mempermainkan mereka. Iya, Karena iya, saya pikir ya semua laki-laki itu kayak brengsek gitu loh. Sampai orang sesuci apapun, sekudus apapun di atas gereja, saya udah nggak percaya. Karena gambar diri itu iya, sudah saking dirusak pengalaman oleh yang masa orang-orang lalu tersebut, itu ya. yang benar-benar membuat jiwa saya ini benar-benar rusak, luka. Dan apa ya? Saya tahu dilecehkan itu sangat-sangat menderita. Malam kalau mau tidur itu terkadang saya nggak bisa tidur nyenyak. Trauma. Karena bayangan-bayangan itu akan datang. Apalagi ketika mungkin ada cowok yang baik hati pengen dekat sama saya, itu saya blok. Kayak ya ampun. Pokoknya sangat-sangat menyedihkan kalau orang dilecehkan. Wow. Ya. Jadi ada orang-orang yang ketika disakiti, mereka ada kasus di mana wanita itu jadi menolak pria, tapi di kasus Gina ini malah dalam tanda kutip mempermainkan pria-pria ini dengan ya udah bermain aja dengan mereka gitu Iya, ya. kayak gitu. Dan Karena bagaimana respon mereka terhadap Gina waktu itu? ya saya masih ingat sih waktu itu, waktu zaman saya masih kuliah, saya pernah pacaran itu sampai pacaran 3 orang Di sekaligus. saat yang sama Maksudnya di saat yang berbeda, tapi berganti-ganti iya pasangan, berganti-ganti ya? pasangan. Abis selesai pacaran sama yang satu, saya pindah ke yang lain. Karena di situ saya benar-benar pengen hidup saya sudah hancur, ya hancur aja sekalian. Pada waktu itu apa yang Gina cari dari seorang pria ketika? Sebenarnya saya nggak cari apa-apa, saya cuma pengen kayak balas dendam aja. Jadi saya bahkan cita-cita saya itu dari kecil, saya nggak punya cita-cita kayak saya harus jadi orang dokter atau apa. Cita-cita saya itu sebenarnya adalah membunuh orang yang melecehkan saya. Bahkan kepahitan itu sampai berbuah sedemikian ya, Iya, sampai menimbulkan pemikiran untuk membunuh. Iya benar kan. Jadi apa ya, orang yang mengalami seperti yang saya alami pasti ujung-ujungnya mereka dendam dan ingin membunuh orang itu. Karena saking mereka tidak bisa punya hati lagi untuk memaafkan. Tidak punya hati untuk memaafkan, hatinya sudah tertutup begitu ya. Dan kita bersyukur ada Gina di sini. Mungkin Gina bisa sharing bagaimana akhirnya Tuhan menolong Gina sehingga Gina akhirnya bisa melepaskan pengampunan ya. Apakah semudah itu untuk mengampuni orang-orang ini? Oke. Jadi titik balik saya itu untuk mengampuni itu terjadi ketika saya ada di kamar kosan saya. Sebenarnya saya ini sudah mencoba bunuh diri itu sampai 3 kali. Tapi Waktu Tuhan itu. luputkan semua itu. Iya benar. Kalau Tuhan gak luputkan gak mungkin sampai ada. Iya. Jadi waktu itu saya semester 5, saya masih ingat. Kuliah ya. Kuliah dan saya ngekos di kamar kosan itu. Saking saya sudah merasa sudahlah saya nggak punya masa depan lagi. Toh nggak ada yang care sama hidup saya. Putus asa ya. Iya,
mungkin karena waktu itu saya jauh dari orang tua, otomatis saya tidak punya perhatian yang cukup. Waktu itu juga saya punya 3 adik kecil. Jadi orang tua saya lebih kayak fokus ke adik-adik saya. Perhatian mereka. Iya, perhatian kepada mereka. adik-adik. Apalagi saya jauh. Dan saya nggak bisa dapatkan perhatian dari orang tua. Nah, itu yang membuat saya mencari perhatian ke orang lain. Dengan cara apa? Dengan saya merusak hidup saya. Saya terjerumus dalam pergaulan yang bebas. Saya mencoba apapun yang bisa memuaskan hati saya. Dengan saya keluar bersama teman-teman ke pub, ke tempat-tempat yang Iya, clubbing, dunia malam. Iya, minum. saya mencobanya untuk memuaskan hati saya. Tapi saya terus merasa kosong ketika saya pulang. Wow. Dan yang terjadi itu saya ada di satu titik dan saya bilang, sudahlah, saya nggak mau hidup lagi karena hidup saya sudah rusak. Saya berpikir memang saya sudah tidak punya masa depan waktu itu. Dan saya bilang, ya sudah, saya akan mengakhiri hidup saya. Saya mencoba untuk bunuh diri lewat saya minum molto. Iya, saya minum molto di kamar kosan saya itu banyak sekali, sampai tiba-tiba ada teman kos saya yang cium, loh kenapa ini bau, tiba-tiba sekosan bau molto. Ternyata saya yang sedang meminum molto itu, dan saya minum obat-obatan itu dosis yang sangat banyak. Intinya ingin merusak Iya, diri intinya saya supaya pengen mati saat itu mati. juga. Karena saya merasa Tuhan itu jahat, orang tua saya tidak peduli, sekeliling saya tidak ada yang care, ya saya pengen mati saja Dan gitu hidup loh. seperti nggak ada tujuan Iya, lagi, saya juga seperti punya itu masa ya. lalu yang saya tidak bisa keluar dari rasa takut itu, dari trauma itu, dan saya sudah sangat putus asa. Dan saya bilang waktu itu, ya sudah, saya mati saja. Dan apa yang terjadi, ketiga kalinya saya pengen menjatuhkan diri saya dari atas jembatan. Jadi saya mau loncat dan pengen mati seketika itu juga. Dan tiba-tiba ada orang juga yang meloloskan saya. Saya berapa kali masuk rumah sakit akibat minum obat itu dengan dosis yang banyak. Tapi saya terselamatkan. Sampai di satu titik di kamar kosan itu saya sudah nyerah. Selama 3 bulan saya mengunci diri di kamar kosan itu. 3 bulan. Saya nggak ada nafsu untuk makan. Saya nggak ada lagi kayak semangat untuk menjalani hidup. Dan saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan biarin ini semua terjadi dalam hidup? Saya bilang. Dan kalau Tuhan ada, kenapa juga saya harus masih hidup? Kenapa saya sudah coba bunuh diri, kenapa saya masih hidup gitu loh. Dan di kamar kosan itu saya cuma bilang, kalau Tuhan ada, kenapa Tuhan itu sejahat itu? Mempertanyakan Iya, Tuhan sampai dan di titik itu tiba-tiba kamar kosan itu tiba-tiba penuh dengan cahaya terang. Yang tadinya sudah setahun lebih saya nggak masuk gereja karena saya sudah jauh dari Tuhan, sangat-sangat jauh. Dan tiba-tiba kamar kosan saya itu tiba-tiba penuh dengan terang. Dan saya tiba-tiba merasakan ada seorang masuk di kamar itu. Dan dia memeluk saya. Dan pelukannya itu kayak apa ya? Dan kayak kasih sayang gitu loh. Kayak saya terima pelukan yang di dalamnya sudah ada kasih, sudah ada cinta, sudah ada kasih sayang. Dan dia ngomong, "Nak, aku ini mengasihimu." wow. Dia bilang, "Aku ini mengasihimu." Dan dia peluk saya. Disitulah saya benar-benar jumpa dengan Tuhan. Disitulah kali pertama saya jumpa sama Tuhan. Dan saya benar-benar kayak apa ya? Kayak orang yang, ya ampun, ini siapa? Kenapa bisa saya merasakan seperti ini? Iya. Pokoknya hati saya itu kayak ada damai. Dan dia bilang, "Aku mengasihimu, Nak, dengan kasihku yang kekal. Maukah kamu mengampuni orang-orang yang menyakitimu?" Dan di kamar itu saya teriak dan saya bilang, "Tuhan, Kau boleh minta saya apapun. Tapi untuk mengampuni saya nggak akan bisa." Dan saya bilang, saya nggak mau kalau Tuhan suruh saya ampuni. Tiba-tiba Tuhan peluk saya sekali lagi dan dia bilang, "Nak, kamu harus mengampuni sebagaimana aku mengampunimu. Ayo lepaskan pengampunan." Dan seketika itu juga saya bilang, "Tuhan, aku nggak kuat." Karena memang benar-benar saya nggak kuat.
Saya sudah memendam kebencian sekian lama dan saya nggak bisa mengampuni. Tiba-tiba saya merasakan ketika Tuhan berkata seperti itu, saya nangis sejadi-jadinya dan saya bilang, Tuhan, saya nggak bisa mengampuni. Tapi kalau Tuhan mau saya mengampuni, berikan saya kekuatan untuk mengampuni. Ketika perkataan itu keluar dari mulut saya, tiba-tiba ada satu kayak di dalam hati ada seperti kayak batu besar. Tiba-tiba itu mendorong saya untuk mengatakan, saya mengampuni. Dan ketika saya bilang, saya mengampuni dia, saya mengampuni si A, saya mengampuni si B. Menyebutkan namanya. Iya, saya mengingat kejadian, saya mengingat wajah mereka dan saya bilang saya mengampuni. Detik itu ketika kayak batu yang ada di dalam hati saya tiba-tiba dia keluar. Tuhan mengangkat. Iya, saya lihat batu itu dan tiba-tiba batu itu keluar dari hati saya. Dan detik itu saya merasa kayak plong. Kayak di situ benar-benar ya itu sih titik yang paling luar biasa dalam hidup saya. Mungkin kalau nggak ada di titik itu saya nggak mungkin Ada sekarang ini Iya. ya, dan dipakai Tuhan Dan dengan luar biasa. tidak sampai situ Tuhan suruh saya ketemu sama orang-orang itu. Bahkan Tuhan suruh, ayo kamu cari orang-orang itu dan kamu berkati mereka. Dulunya saya kalau ketemu saya bisa sangat-sangat benci. Tapi akhirnya saya memutuskan, saya sudah mengampuni, Tuhan sudah memberi saya kekuatan untuk mengampuni, dan saya ketemu dengan orang-orang itu. Orang-orang yang melecehkan saya, dan saya jabat tangan dan saya memberkati mereka. Saya nggak tahu itu kekuatan dari mana, karena kalau Gina seharusnya nggak akan bisa mengampuni. Secara kedagingan kita Iya. mungkin sulit ya. Tetapi memang di titik itu ketika saya mengalami Tuhan, benar-benar saya menjadi pribadi yang berbeda. Mengalami Tuhan. Bahkan semangat saya, passion saya kembali kayak benar-benar saya pengen hidup gitu loh. Yang awalnya saya sudah nggak punya harapan. Itu ajaibnya Tuhan kita ya. Dan saya kayak bersyukur sih hari ini. Saya bersyukur, sangat-sangat bersyukur saya bisa dilecehkan. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena ternyata hari ini saya sudah ke Kalimantan, saya ke Kupang, saya ke Tuhan bawa Gina keliling Indonesia. saya ke Boyolali di bagian pedalaman itu ternyata saya menemukan Orang-orang yang seperti Gina-Gina yang seperti dulu gitu loh, yang sedang mengalami pelecehan, dilecehkan dan tidak bisa ngomong ke siapa-siapa. Dan mereka hari ini sedang terikat dan tiba-tiba ketika saya datang, tanpa mereka bilang, saya bisa tahu mereka dilecehkan. Detik saya bisa datangi mereka dan doakan mereka, itu sebenarnya saya sedang melihat diri saya yang dulu. Dan saya bersyukur saya dilecehkan. Karena apa? Karena dengan saya mengalami itu, saya bisa merasakan betapa penderitaan orang dilecehkan itu nggak mudah. Dan telah banyak anak-anak muda yang di luar sana yang ketika saya datangi doakan, akhirnya mereka bisa melepaskan. Dan karena kesaksian. Itu juga oleh karena apa yang terjadi dalam kehidupan. Iya, jadi yang saya tangkap di sini adalah hidup saya ini cuma anugerah Tuhan sih Ken. Kalau Tuhan tidak temui saya malam itu, mungkin saya nggak tahu entah apa jadinya saya hari ini. Entah saya bisa berguna lagi atau tidak, saya nggak tahu. Tapi ketika Tuhan mendatangi saya, disitulah saya memutuskan, Tuhan oke, saya akan memulai hidup saya hanya untuk mencintai Tuhan. Wow. Saya akan putuskan mati-matian hidup saya hanya untuk mencintai Tuhan. Suatu komitmen baru ya. Iya, dan kehidupan baru, ternyata lembaran itu baru. keputusan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya. Ketika keputusan saya hanya untuk menyesali masa lalu, hanya untuk membalas dendam, hanya untuk pengen orang itu mati, membunuh, ternyata itu hanya menyakiti diri saya, hanya sebagai racun yang akan mematikan semua yang ada di dalam hidup saya. Tapi ketika saya memutuskan untuk menjalani hari-hari saya dengan Tuhan, di situ benar-benar saya merasa bahwa wow, masa lalu saya bukan masa depan saya. Hari ini saya punya Tuhan. Hari ini Tuhan berkata, masa depanmu penuh dengan harapan. Itu yang saya pegang. Dan mulai hari itu saya berkata, oke,
Saya akan lupakan masa lalu saya akan jadikan masa lalu saya senjata untuk saya memenangkan orang-orang di masa depan saya. Wow. Itu cuman anugerah Tuhan. Ya. Ajaibnya Tuhan adalah Dia memakai orang-orang yang dulunya pernah terbelenggu dan dibebaskan oleh Tuhan, membebaskan orang-orang Untuk satu yang tujuan. untuk Iya. suatu tujuan kemuliaan Tuhan. Yes. Wow, luar biasa. Dan satu hal yang menarik adalah ketika tadi Gina ngomong di ruangan itu ada suatu cahaya, dan hal pertama yang Tuhan lakukan adalah memeluk Memeluk. Gina. Sedangkan kalau Kenny bayangkan, ketika kita dilecehkan, hal pertama yang dilakukan orang itu adalah sentuhan gitu. Ketika sentuhan itu menjadi sangat menjijikkan, di titik itu Tuhan merestorasi kita dengan luar biasa. Seringkali kita anggap sesuatu yang menyakitkan kita, nggak ada harapan, tapi justru hal-hal itu yang Tuhan pakai untuk memulihkan kehidupan kita. Bahkan sekarang Gina dipakai untuk menyembuhkan banyak hati yang luka. Wow, Tuhan kita memang luar biasa. Dan saat ini pelayanan Gina selain ke anak-anak ini ya, pelayanan apa lagi yang sering kali Gina lakukan? Saya sering konseling orang ya, Ya. di baik via WA maupun telepon. Itu rata-rata orang yang mengalami sexual abuse juga, atau orang yang sudah ada di penghujung tidak ada harapan dan mereka ingin bunuh diri. Sama seperti yang Gina pernah Iya, rasakan. dan anehnya Tuhan selalu mempertemukan dengan orang-orang yang seperti itu gitu loh. Saya maksudnya benar-benar merasakan bahwa ketika kita dilecehkan dan kita memutuskan bahwa kita dilecehkan itu untuk akan memulihkan orang lain, itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Dan saya nggak pernah menyesalinya. Bahkan saya akan sangat-sangat bersyukur karena saya dilecehkan. Dengan begitu saya tahu apa yang dialami oleh orang yang sedang terluka hatinya. Maka itu Rasul Paulus pun bilang bahwa di dalam kelemahan kita, Iya. kita ini bisa bermegah oleh karena Kristus yang memampukan kita dan menolong kita. Amin. Wow, apakah ada pesan atau sesuatu yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang khususnya mereka yang pernah merasakan sesuatu yang seperti Gina rasakan dan alami? Oke, buat kalian yang sedang nonton video ini, saya tahu artinya dilecehkan. Saya tahu rasa sakitnya, saya tahu rasa traumanya, kalian gak bisa tidur, kalian merasa diri kalian kotor, kalian merasa diri kalian jijik. Bahkan ketika kalian punya cita-cita untuk membunuh orang yang melecehkan kalian. Dan hari ini saya cuma mau bilang, saya tahu rasanya. Dan saya juga tahu rasanya ketika Tuhan datang dan ubahkan hidup saya. Saya cuma mau bilang, masa lalu kita bukan masa depan kita. Iblis selalu merencanakan yang jahat. Dia selalu mereka-rekakan kejahatan. Tetapi Tuhan kita adalah selalu mereka-rekakan untuk kebaikan. Bahkan ketika kita dilecehkan, percayalah itu Tuhan rekakan untuk kebaikan. Amin. Untuk satu tujuan. Untuk kita menjadi berkat buat orang-orang yang hari ini membutuhkan. Dan apa yang saya alami, saya percaya kalian juga bisa alami. Datang, kunci dirimu di kamarmu atau di satu tempat. Jerit sama Tuhan, katakan Tuhan saya nggak mampu ngampuni. Tuhan saya nggak kuat jalan hidup ini. Tuhan saya sudah putus asa, saya nggak tahu kemana saya minta tolong. Tapi hari ini ketika engkau mendengar video ini, pastikan keputusanmu adalah menjerit dan mencari sampai engkau ketemu Tuhan. Dan tahukah saudara, ketika Tuhan datang dan memelukmu, seperti yang Dia lakukan pada saya malam itu, Tuhan juga yang sama akan datang kepadamu dan Dia akan memulihkan engkau. Dia akan memeluk engkau dengan kasih-Nya. Engkau akan merasakan kasih yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Kasih itu cukup. Lebih dari apapun, lebih dari kasih manusia manapun itu cukup buat hidup. Dan itu cukup memberikan kekuatan untuk kita mengampuni orang-orang yang menyakiti kita. Tuhan Yesus memberkati. Wow, thank you so much Gina. Yes, thank you. Aku yang thank you. Iya,
Jadi kita tahu bahwa memang iblis itu datang untuk mencuri sukacita kita, membunuh bahkan psikologis kita, bahkan akhirnya membinasakan kita. Tetapi Tuhan Yesus datang untuk memberikan hidup, bahkan hidup yang berkelimpahan. Semoga memberkati dan sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.